Selanjutnya adalah hukum Dalton atau hukum kelipatan perbandingan berganda. Jadi yang dimaksud hukum Dalton ini adalah jika ada dua unsur membentuk senyawa lebih dari satu. Ya, contohnya misalnya kayak H2O. H2O itu antara H dengan O, dia bisa membentuk senyawa H2O dan H2O2. Atau antara atom N dengan O, nitrogen dan oksigen, itu bisa membentuk senyawa NO, ada NO2, N2O, N2O5, dan sebagainya. Jadi ada dua unsur yang bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Nah, kemudian jika salah satu unsur penyusunnya itu masanya dibuat tetap, maka unsur yang lain yang masanya berbeda akan memenuhi kelipatan atau perbandingan angka yang bulat dan sederhana. Nah, contoh seperti ini. Jadi ada dua buah senyawa yang disusun oleh unsur P dan Q. Ya. Nah, di sini yang akan kita buat tetap adalah nanti Q-nya, ini masanya dibuat tetap. Masa kita buat tetap, kemudian nanti yang ditanyakan berapa perbandingan P pada senyawa 1 dan senyawa 2. Ya. Ini akan kita buat tetap. Nanti unsur Q ini dibuat tetap. Jadi dua-duanya itu akan dibuat 20 gram. 20 gram. Nanti yang dicari adalah massa P pada senyawa yang kedua. Jadi nanti rumusannya adalah massa Q yang senyawa 1 dibagi dengan massa Q yang kedua yang kedua. Karena massa P yang 1 kan dibuat tetap, tidak berubah. Nanti masukkan angkanya, yang Q1 itu 20 gram, Q2-nya 33,5, massa P2-nya adalah 66,5 gram. Ini hasilnya 40 gram. Kita masukkan lagi ke tabelnya. Masukkan untuk massa yang baru. Jadi untuk senyawa 1 P-nya 80, Q-nya 20. Jadi yang senyawa 1 ini tidak berubah massanya. Yang berubah adalah yang senyawa kedua. Ini 40, ini 20. Nah, untuk massa Q ini sama, dia tetap. Nah, bagaimana perbandingan di P? Jadi nanti perbandingan P1 dengan P2 ini adalah 80 berbanding 40. Jadi kalau kita perkecil, ya kita bagi 40 semua, ini menjadi 2 banding 1. Jadi ini membuktikan bahwa perbandingan atom atau unsur yang tidak sama massanya akan memiliki perbandingan dengan angka bilangan bulat dan sederhana. Jadi nanti kalau dibuat senyawanya, nanti bisa jadi ini rumus senyawanya adalah P2Q, yang kedua adalah P. Nah, ini untuk
Dari sini kita bisa menuliskan senyawa, rumus senyawa. Ya, Ibu lanjut lagi ya. Nanti kalau sudah selesai baru kalau ada yang bertanyakan, kalian tahan dulu. Untuk berikutnya, hukum Gay-Lussac. Jadi hukum Gay-Lussac ini berlaku untuk zat-zat dalam kondisi gas pada tekanan dan suhu yang sama. Jadi T ini artinya suhu, temperatur, T ini adalah tekanan atau pressure. Nah, ini ada persamaan reaksi kimia. Ini persamaan reaksinya belum setara. Jadi untuk menyelesaikan dengan menggunakan hukum Gay-Lussac ini harus setara dulu reaksinya. Jadi karena kalian belum belajar penyetaraan reaksi, ini Ibu setarakan dulu. Menyetarakannya itu tidak rumit, ya. Ini karena masih persamaan reaksi. Jadi saja kalau kalian perhatikan di ruas kiri, ingat ya kalau ruas kiri Ibu katakan berarti ada di sebelah kiri tanda panah, ruas kanan maka ada di sebelah tanda panah, sebelah kanan tanda panah. Di ruas kiri di sini ada C3H8, ruas kanan ada CO2, ada sama-sama unsur C. C-nya kiri ada 3, di sebelah kanan masih ada 1, maka di sini kita kalikan 3, ini operasionalnya perkalian. Kemudian sebelah kiri ada H-nya ada 8, di sini H-nya baru ada 2, supaya 8 maka di sini dikali 4. Ya, sudah sama, H-nya yang belum sama adalah O-nya. O di sebelah kiri ada 2, nanti O sebelah kanan sini ada 2 kali 3, 6, kemudian 1 kali 4. 4, 6 tambah 4, 10. Jadi 2 kali berapa sama dengan 10, maka di sini dikalikan. Kemudian dari sini kita bisa buat perbandingannya masing-masing senyawa atau molekul yang berbeda dengan memasukkan angka di depan rumus senyawanya. Kalau dari tidak ada angkanya, kayak C3H8 kan tidak ada angkanya, maka dia nilainya adalah 1, kemudian sini O2-nya 5, CO2-nya 3, H2O-nya 4. Angka yang berada di depan rumus senyawa itu dinamakan dengan koefisien reaksi. Ya, ini. Jadi 5, 3, 4, kalau kosong berarti dia 1, ini disebut dengan koefisien reaksi. Nah, setelah kita menggunakan sudah dapat perbandingan koefisiennya, baru kita bisa menghitung berapa volume O2 yang bereaksi, karena O2 ada di sebelah kiri, maka dia bereaksi atau dibutuhkan. Berapa volume CO2 dan H2O yang terjadi atau terbentuk, karena dia ada di sebelah kanan sebagai produk. Nah, caranya untuk mencari volume yang ditanyakan, jadi kalau mencari ini ada rumusannya, di volume yang ditanya, kita tinggal gunakan perbandingan koefisien. Jadi koefisien yang ditanya ada di atas, kemudian koefisien yang diketahui ada di bawah, nanti dikalikan volume yang diketahui. Nah, maksudnya begini, yang diketahui itu adalah zat apa yang sudah ada dalam soal. Nah, dalam soal ini yang sudah ada adalah C3H8. Dia punya volumenya 0,8 liter. Kemudian yang ditanya, ini yang ditanyakan dalam soal. Jadi yang tanya itu ada O2, CO2, dan H2O. Baru kalian tuliskan, ya, masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Ini koefisiennya ini. Kita masuk pertama adalah volume O2. Ya. O2 yang ditanya, berapa koefisien O2? Jadi kalian bisa lihat, dia 5. Ya. Koefisien O2-nya 5. Yang diketahui adalah C3H8. Maka dia koefisiennya 1. Nanti dikali volume yang diketahui, C3H8 ada 0,8 liter. Sehingga tinggal masukkan angkanya. Ya. Koefisien ditanya, O2 koefisiennya ada 5. C3H8-nya 1 dikali 0,8. Ya, akan sama dengan 4 liter. Kemudian sekarang yang CO2. CO2-nya yang ditanya dia ada 3, koefisiennya 3/1 dikali 0,8. Jadi semua yang diketahui kita gunakan C3H8 dia sebagai volume maupun koefisien yang diketahui dari soal. 3/1 kali 0,8. Ini 2,4 liter. Kemudian yang ketiga adalah volume H2O. Ini kita lihat perbandingannya adalah 4/1.
3,2. Nah, selesai untuk penyelesaian hukum daya rusak. Nah, untuk hipotesis Avogadro, ini jumlah molekul zat yang bereaksi akan sama dengan perbandingan volumenya. Ya. Nanti lebih lengkapnya ada di konseptual perhitungan lengkapnya. Ini yang sederhana saja. Jadi kalau Avogadro ini masih berhubungan dengan daya rusak, hubungannya dengan reaksi-reaksi pada gas. Tetap syaratnya, ya, syarat dan ketentuan berlaku. Ini pada P dan T yang sama. Jadi pada suhu dan tekanan yang sama, maka jumlah mol akan sama dengan jumlah volumenya. Kalau suhu dan tekanan yang berbeda, tidak bisa menggunakan hipotesis ini atau hukum ini. Jadi ini sama dengan yang tadi, kita gunakan perbandingan koefisien. Jadi perbandingan H2 dengan Cl2 dan HCl adalah, dia koefisiennya ya, ini 2 banding 2 banding 4. Apakah masih bisa disederhanakan lagi angkanya? Jadi berapa ini? Ya, kalau dibantu. Jadi berapa ini kalau disederhanakan lagi angkanya? 1:1:2. Ya, betul. Kita, karena ini masih bisa dibagi lagi ya, bisa disederhanakan lagi, kita masukkan yang paling kecil. 1:1:2. Nah, cara yang diketahui adalah 4 molekul asam klorida. Asam klorida itu adalah nama untuk HCl. Yang ditanya berapa molekul H2, ya, berapa molekul Cl. Nah, gimana nih caranya? Sama ya, tinggal kita pakai perbandingan koefisien yang ditanya atau koefisien yang diketahui kali molekul yang diketahui. Maka untuk H2 perbandingannya berapa ini? Ya, ada yang mau menjawab? Untuk H2 perbandingannya berapa? Satu per ya, H2 1 kan berarti 1 dibagi, yang diketahui berapa? Oke, dilihat yang diketahui ada berapa koefisiennya atau perbandingannya? 1 per, ya lanjut. 1 berapa? 1 per yang diketahui apa? Di soal. H2, Cl2 atau HCl? Aja nih. Saya yang bisa menjawab. Ayo, biar gak ngantuk. Tadi mau ngomong sendiri, berarti udah lagi. HCl, Bu. Ya, betul, HCl. Berarti berapa dia koefisiennya atau perbandingannya? 1/4. 1 per 1/2. HCl itu berapa? 1/2. Karena lurus kirim ya. Bukan 4 lagi, tapi kita pakai yang bawah nih. 1 banding 1 banding 2. Jadi 1/2. Nah, kita jangan masukin 4. 1/2 baru dikali berapa molekul HCl? Di soal ada berapa molekul HCl-nya? 4. Ya? Betul ya. Jadi perbandingannya 1/2 kali 4. Ini ada 2 molekul H2. Nanti Cl2-nya juga sama ya, karena 1 banding 1. Cl2-nya juga 1. 1/2 kali 4. Ini juga ada 2 molekul Cl2. Nah, selesai untuk penjelasannya. Jadi di Gay-Lussac dan Avogadro ini berlaku untuk zat-zat dalam bentuk gas pada kondisi suhu dan tekanan yang sama. Langkah-langkahnya ya, tahapannya, pertama kalian harus cari dulu koefisien reaksi pada reaksi atau zat-zat yang terlibat. Jadi koefisien reaksi itu adalah angka di depan rumus senyawanya. Jadi kalau dia tidak ada angkanya seperti ini, maka nilainya adalah 1. Ini 1, 5, 3, 4. Jadi kalian buat dulu perbandingan koefisien masing-masing. Kemudian mana yang ditanya, mana yang diketahui. Ya, kalian bisa lihat dari soalnya. Nah, seperti ini kan yang diketahui adalah data dari si C3H8. Maka dia sebagai zat yang diketahui. Nah, mana zat yang ditanya diperhatikan dari soal. Apakah yang ditanyakan? Seperti itu. Nanti rumusannya untuk volume yang ditanya. Jadi kalau yang ditanya volume, maka koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali volume yang diketahui. Ini aja patokannya. Jadi kalian tinggal masukkan. Pasti yang diketahui itu akan sama angkanya dengan volume yang diketahui, itu tidak akan berubah. Jadi yang berubah adalah yang ditanyanya saja apa. Ya, kalau kalian lihat ini kan O2, CO2 dan H2.
angka yang di atasnya saja yang berbeda, tapi di bawah, yang perbandingan di bawahnya koefisien diketahui dan volume yang diketahui itu akan sama. Di Avogadro juga sama. Ya. Kalau Avogadro nanti hubungannya jumlah molekul dengan volume.